Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi setelah sekian lama belum melihat kembali video pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih pada anandaku para mahasiswa yang telah mengikuti ujian tengah semester, dan ini juga teman-teman sekalian. Saya baru upload lagi video setelah proses ujian tengah semester dari para mahasiswa saya. Baik, pembelajaran kita hari ini judulnya adalah praktikum storage XSS injection. Iya, tahapan praktikumnya apa yang kita lakukan? Tahapan praktikumnya adalah pertama nanti kita akan membuat instalasi database newsnya, kemudian kode programnya kita buat di dalam folder baru nanti di htdoc-nya, yaitu bernama belajar hack 2. Sedangkan nama filenya nanti yang akan kita buat ini adalah, yang pertama kita akan membuat instalasi database-nya dulu, maka nama filenya install.dbnews.php yang akan disimpan ke folder tadi. Baik, ini kode programnya. Kode programnya sedikit, paling cuma ada 21 baris. Yang tidak dapat PowerPoint-nya atau coding filenya, ya silahkan diketik aja di pause video ini, ketik contoh kode programnya dari baris pertama sampai terakhir 21 baris ya. Ini kemudian bagi anandaku para mahasiswa, silakan melihat di Google Classroom-nya. Nanti ada 3 buah file ya, 3 buah file yang akan saya sertakan. PowerPoint ini, kemudian file install.db ini, dan file xss2.php yang akan disertakan di dalam halaman tugas kelas atau classwork ya. Oke, baik. Yang pertama ini, baris pertama ini adalah tanda PHP, kemudian diikuti dengan proses koneksi ke server basis data dengan variabel koneksinya adalah $koneksi. Kemudian tahap kedua, setelah berkoneksi ke database, maka tahap berikutnya adalah mempersiapkan terlebih dahulu adalah proses pembuatan basis datanya, yaitu dengan perintah MySQL create database news. Database barunya nanti kita buat news. Kemudian berikutnya lagi adalah dieksekusi SQL tadi berdasarkan koneksi yang dibuat. Maka MySQL query-nya berdasarkan koneksi tadi mengeksekusi kode SQL ini. Nah, kemudian diperiksa di baris 4. Di baris 4-nya diperiksa apakah database tadi terbentuk atau tidak. Bila benar terbentuk, bisa terbentuk, maka pesan nom di baris kelima akan ditampilkan. Bila dia tidak terbentuk, gagal dibuat basis data, maka baris ketujuh akan ditampilkan. Selanjutnya dibuat lagi perintah MySQL untuk membuat tabel berita di dalam database news. Tabel beritanya terdiri dari ID berita yang berupa bilangan bulat dengan digit sebanyak 5. Ini contoh aja ya. Kemudian wajib diisi dan nilainya nanti tidak perlu diisi oleh manusia, cukup mesin yang mengisinya, berupa nilai auto increment, berupa nilai menaik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya secara otomatis. Begitu ada rekod baru, kemudian dia dijadikan kunci primer. Nah, kemudian berikutnya kolom keduanya adalah waktu berita yang tipe datanya adalah date time, dia menyimpan tanggal dan jam komputer. Dan ini juga nanti kita akan buat tidak diisi oleh manusia tapi mesin yang mengisinya berdasarkan waktu simpan dari beritanya dengan menggunakan fungsi now nanti pada MySQL-nya. Judul beritanya dan berita itu tipe datanya sama, long tag ya, long tag, jadi tagnya takutnya banyak panjang ya. Sebenarnya sih judul berita bisa tag aja, tapi saya biarin aja lah pakai long tag ya, mungkin judul beritanya mau panjang. Oke, beritanya juga pakai long tag dan sumber beritanya adalah tipe datanya tag. Nah, baris 9 ini sampai baris 14 ini sebenarnya satu baris, karena halamannya biar kelihatan enak saya buat jadi beberapa baris.
Nah, kode SQL ini dieksekusi di baris 15 seperti pada baris 3 tadi ya, tapi yang dieksekusi adalah SQL 2. Nah, sama kayak tadi, dicek hasil eksekusinya. Kalau tabel beritanya berhasil dibuat, muncul yang baris 17, kalau gagal baris 19. Demikian. Kemudian selanjutnya kita coba jalankan dengan membuka browser, dipanggil localhost belajar hack 2 install dbnews. Kalau benar hasilnya seperti ini. Database database newsnya sudah terbentuk dan tabel beritanya telah dibuat ya. Oke, selanjutnya adalah tahap berikutnya yang ketiga. Setelah mengeksekusi dan membuat file install db tadi, kita membuat sebuah file contoh vulnerable. Ini masih vulnerable contoh kode yang di sini ya, tapi nanti setelah kita kunci tidak lagi vulnerable. Di sini saya memanfaatkan Bootstrap. Bootstrap ini adalah satu framework CSS sehingga kita tidak payah membuat CSS-nya, cukup menentukan kelas, cukup menentukan ID atau apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dari Bootstrap-nya ya. Oke, ini kita masukin ya. Jadi kita buat sama doc.html, awal struktur HTML, jenis bahasanya boleh dan seterusnya. Baris 2 ini boleh dihilangkan lang n-nya, tapi harus ada ininya. Title dari tab dari browsernya nanti, kemudian ini dan seterusnya. Baris ke-7 ini untuk connect ke Bootstrap min CSS-nya untuk mengambil framework CSS-nya. Kemudian baris ke-9 ini untuk mengambil Bootstrap min JS-nya untuk keperluan Bootstrap-nya ya. Nah, ini kemudian masih di baris tadi, di bagian body ini kita pakai container fluid supaya nanti ada kontainernya. Kita mengambil salah satu elemen dari Bootstrap untuk penentuan container fluid, kita kasih kelasnya saja. Kemudian formnya kita buat metode, dan kenapa nggak pakai actionnya di file inilah, nanti di bagian akhir ada kode PHP-nya ya. Nah, kemudian ini kita pakai kelas form group supaya nanti ini tertampil dengan bentuk kontrol form group tertentu, ada form kontrolnya. Saya tidak pakai label, tetapi di dalam input teksnya ada judul berita, nanti ada placeholder ya. Placeholder ini adalah sebuah tulisan keterangan di dalam kontrol teks. Ini biasanya kita buat untuk menghemat layar ya, menghemat tampilan di layar, tidak perlu pakai label. Jadi di dalam teksnya ada placeholder, ini hanya untuk data bertipe teks dan data bertipe password ya. Oke, selanjutnya baris 18 masih sama, ini untuk ketik beritanya nggak ada placeholder karena text area nggak punya placeholder ya. Text area ini buat kotak banyak untuk mengetik beritanya. Ini saya buat ada 5 baris disiapin, tapi nanti bisa dibesarin. Hanya standarnya yang dibuat pertama kali nampil 5 baris dengan 100 kolom. Kemudian ini dan seterusnya form grupnya dibuat. Kemudian ini untuk form group untuk sumber berita sama ada placeholdernya. Nah, kemudian ini di bagian baris 24 untuk membuat tombol simpannya ya, tombol simpannya dengan keterangan simpan berita baru. Oke, kemudian di bawahnya, di bawah forum untuk menambah berita baru, nanti kita akan tampilkan tabel. Nah, ini tabelnya kita buat daftar berita. Maka karena butuh koneksi ke basis data, maka baris 30 kita buat duluan ya untuk koneksi ke basis data. Nah, ini kemudian baris 31 mengambil rekod-rekod beritanya, semuanya diambil. Jadi nanti kalau ada 100 berita akan muncul ya. Oke, pembelajaran lain nanti silakan kita coba bagi beritanya atas beberapa bagian, tapi pada bagian ini saya kita ambil semuanya. Oke, ini diambil semuanya, kemudian dieksekusi kode SQL-nya. Hasil eksekusinya disimpan berupa array dengan variabel R. Variabel array R di semuanya diambil, kemudian baru membuat tabelnya, judul kolom tabel semuanya ini sebagai tabel head, kemudian baru didistribusikan ke masing-masing kolom pada baris 45, yaitu dengan membuat
Nomor urut otomatis ini pakai $NMR++. Kenapa pakai add? Supaya tidak ada error nanti ya, karena dia ini kan variabel baru, maka dia diberi add dan dia akan diproses oleh perulangan do ini beberapa kali sehingga sampai ke berita terakhir akan ditambah satu-satu, jadi increment ini ya. Kemudian ditampilkan datanya sebagai nomor urut. Nah, baris ke-46 ini mengambil record, mengambil isi kolom judul berita dari record yang diproses, masing-masing record ya. Kemudian dan seterusnya sama 47 file berita dan seterusnya 48 waktu berita dan sumber berita ditampilkan terus diulang sampai kapan? Penutupnya ini di 51 sampai semua record terbaca. Duh, maaf. Lanjut, kemudian baru kelewatan. Berikutnya kita akan mengecek proses penyimpanannya apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, ini baris 55 ini adalah menyimpannya, proses menyimpannya ini ya. Jadi apakah terjadi tekan tombol simpan? Kalau ya, maka nah ini dia. Diambil judul berita dari forum, diambil berita dari forum, diambil sumber berita dari forum, lalu disimpan ke variabel masing-masing JD, BRT, SB. Kenapa Pak waktu enggak? Karena kita pakai fungsi no di sini nanti, dan ID berita juga tidak dimasukin karena diproses oleh mesin SQL-nya ya. Nah, ini kita insert beritanya, dan ini ingat sekali lagi masih vulnerable. Kita cek aja nanti, karena nanti kita harus menyuci baris mulai dari baris 46 sampai 49, kemudian baris 60 sampai 62 harus kita cuci dengan, atau harus kita filter dengan HTML entity dan MySQL escape string. Tapi kita coba dulu ya yang namanya storage XSS ya. Oke. Nah, setelah itu kita proses ya, nanti ada beritanya. Nah, kayak begini. Nah, ini jadinya input beritanya ya. Nah, begitu dijalankan nanti diisi, ada judul berita, ada sumber berita dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah diisi, dia beritanya ada di bawah. Oke, begitu ceritanya. Mari yuk kita cek storage XSS injection-nya. Jadi konsep dasarnya apa? Storage XSS sama seperti proses hijacking yang lain, yaitu memasukkan kode-kode script seperti HTML, JavaScript atau SQL script dan lain-lainnya melalui elemen forum atau URL ya. Nah, tapi itu tersimpan di basis data, makanya diberi nama metode serangannya storage XSS, sehingga setiap proses pembacaan record maka script-script tadi akan terbaca oleh sistem. Nah, ini dia yang namanya storage XSS ya. Jadi waktu menampilkan, nah ini harus difilter cara mengatasinya. Jadi waktu menampilkan juga pun harus difilter. Takut-takutnya bukan masuknya dari forum, tapi melalui cara lain yang nanti juga akan kita bicarakan. Misalnya dengan memanfaatkan pemrograman Python atau menggunakan aplikasi lain yang langsung menembus proses penyimpanan record dari bagian proses simpan record yang tidak dikunci atau masih vulnerable. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Pada baris ini saya masukin kode HTML tebal dengan tulisan Hackit by. Kemudian saya masukin halaman website saya ke dalam beritanya. Nah, ini contohnya, dan ini berikutnya juga saya contohkan masukin kode script dari JavaScript ya, sehingga kalau tersimpan nanti setiap muncul halaman daftar berita ini atau input berita baru ini, selalu nanti keterangan ini akan muncul di dalam record beritanya ya. Jadi ini cukup mengganggu ya. Nah, itulah makanya karena mengganggu inilah makanya sering juga dipakai sama orang, bukan hanya dengan proses ini, dengan vulnerable-nya bagian elemen dari forum ini. Para peretas atau hacker bisa masuk ke dalam sistem yang kita bangun. Oke, nah ini dia prosesnya. Jadi muncul dia kayak begini ya. Simpan scriptnya muncul, trash muncul, test Hackit tadi. Karena apa? Karena di bagian akhir tadi di sumber berita
dihack dengan mengisikan kode JavaScript ya. Nah akhirnya apa, tersimpanlah halaman saya di bagian berita dan judul beritanya ditebalkan. Ini prosesnya. Dan gimana antisipasinya? Antisipasinya gampang sekali. Pada bagian mengambil data dari elemen form, kita cuci terlebih dahulu dengan HTML entity. Kalau tadi kan ada JD saja ya, maka ditambahkan dengan HTML entity, kemudian juga dicuci lagi dengan MySQL real escape string. Insya Allah bersih ya, sampai nanti ada cara lain menghacknya. Oke, HTML entity-nya juga sama, ini kita lakukan. Ingat ya, sama seperti penanggulangan pada pembelajaran terdahulu pada waktu kita belajar cek vulnerable login form ya. Oke, kemudian juga dilakukan pembersihan ketika pembacaan record database. Kenapa juga dilakukan pembersihan, Pak? Khawatirnya ada record yang disusupi tidak melalui forum yang kita buat, tetapi melalui aplikasi lain yang dibangun dengan Python atau bahasa-bahasa pemrograman yang lain, atau ada aplikasi lain yang dibuat oleh para ahli-ahli peretas dunia. Oke, ini bagiannya, jadi nanti dicek aja di baris 60, 61 dan 62 serta 46 sampai 49, yaitu bagian yang ini tadi ya. Mana ya? Tuh. Nah, ini yang baris 60 sampai 62. Ini kita cuci. Kemudian ini baris 45 ya. Baris 46 sampai 49 ini juga kita cuci. Oke. Demikianlah kira-kira teorinya. Baik, silakan disiapin PC-nya. Maka kita coba. Nah, ini setelah hasilnya difilter tadi ya. Justru ketika hasilnya difilter ini nggak jalan lagi, nggak bisa jalan. Dan begitu.